Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sedang mempersiapkan bahan mencari inspirasi untuk memberi rekoleksi singkat tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Dan saya senang sekali karena saya melihat pendidikan anak-anak itu sangat penting. Yang sekarang sering kali saya saksikan dan juga saya dengar dari konsultasi banyak orang tua adalah anak-anak kemudian tidak mendasarkan hidupnya pada nilai-nilai iman, empati, kebaikan hati, dan sebagainya. Banyak kemudian urusannya sendiri. Bahkan saya melihat anak-anak sekarang itu hidupnya begitu sempit. Begitu lahir, didampingi, begitu sudah bisa sekolah, entah itu PAUD, entah itu kelompok bermain, sudah langsung disekolahkan. Lalu kemudian jenjang berikutnya TK, SD, SMP, lalu kuliah, lalu habis itu kerja. Dan hidupnya kemudian dihabiskan untuk kerja, terus kerja. Sampai-sampai hidup sama dengan kerja. Sehingga ketika pensiun bingung, saya mau ngapain ini? Tidak ada kerjaan, saya udah tidak kerja lagi. Nah, bingung. Karena sudah nggak biasa, hidup sama dengan bekerja. Apakah hidup hanya seperti itu? Tentu tidak. Hidup itu begitu luas. Bukan hanya lahir, sekolah, kerja, terus pensiun. Tentu bukan hanya itu. Ada. Ini contoh saja, bukan semua orang harus ikut seperti ini. Ada komunitas yang di komunitas itu nggak ada sekolah, nggak ada penjara, nggak ada rumah sakit, nggak ada pasar. Wah, orangnya pinter-pinter tuh, sehat-sehat, bahagia juga, damai, tidak banyak persaingan. Ada. Saya pernah tinggal di sana. Dan ada banyak kehidupan lain. Maksud saya bukan semua harus ikut seperti itu, tetapi hidup itu tidak sekedar satu jalur saja. Seolah-olah begitu lahir, sekolah, kuliah, kerja terus. Hanya begitu saja. Oh ya enggak, hidup itu luas luar biasa. Maka ketika saya diminta untuk memberikan rekoleksi, inspirasi tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik, saya sangat bersemangat. Dan tentu saya kemudian menemukan beberapa poin yang kiranya bisa dibagikan menjadi inspirasi. Menjadi orang tua pertama-tama harus sadar bahwa Allah adalah Bapaknya. Itu yang pertama. Bagaimana caranya? Ya harus kita mempunyai relasi. Bahwa Allah adalah Bapa kita. Bukan hanya konsep, Allah adalah Bapa. Bukan. Tetapi punya relasi konkret. Komunikasinya baik, berdoa. Kalau mau mengambil keputusan, memperhitungkan kehendak Bapa bagaimana. Gitu. Sehingga anak melihat dan mengerti. Bukan hanya dengan pikirannya, tetapi melihat dalam praktek hidup yang nyata. Karena memang Allah adalah Bapa kita. Tuhan sendiri mengajar kepada kita, kalau kalian mau berdoa, hendaklah berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga. Nah kalau seperti itu berarti kita juga harus memperlakukan saudara-saudari kita sebagai saudara. Sungguh-sungguh saudara, saudara sebapa. Nah ini tidak bisa diajarkan, tapi dijalankan. Orang lain bukan pesaing, saudara. Kita menghargai, kemudian berjuang untuk bisa saling menolong. Anak melihat, dan kemudian akan berkembang seperti yang dilihat. Yang kedua, menurut saya, kita harus pasti bahwa kita bertumbuh makin hari makin menyerupai Kristus. Bapaknya begitu, mamanya begitu, anaknya juga harus begitu. Dan akan begitu. Karena Kristus adalah tujuan utama. Menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Sederhananya bagaimana? Hidup berdasarkan cinta kasih. Allah adalah kasih. Kristus adalah pewujudan kasih Allah kepada kita. Mendengar Kristus, mendengar kasih. Melihat Kristus, melihat kasih. Itu berarti kita juga harus hidup berdasarkan kasih. Orang yang bertemu kita menemukan Kristus. Mendengar kita mendengarkan Kristus. Anak kita melihat Kristus, mengalami Kristus dalam hidup kita.
Tetapi itu berarti mengenal cinta. Dan cinta itu sesederhana, I am here for you. Saya ada di sini untukmu. Maka harus ada untuk anak-anak, untuk keluarga. Bukan hanya fisiknya, tapi juga pikiran, perasaannya, perhatiannya. Maka kalau anaknya ngajak main, ya ayo, I'm here for you. Nah, kalau I am here for you, anaknya ngajak main, kemudian nanti ya papa sibuk, banyak kerjaan. Ayah tidak bisa mengalami I am here for you. To love is to listen. Kalau anaknya cerita didengerin. Kalau tanya dijawab. Jangan mengatakan cerewet, nanya terus. Tanya mbak sana. Padahal to love is to listen. Anak itu bukan mengerti, tetapi melihat dan kemudian melakukan apa yang dia lihat. To love is to give time. Harus punya waktu. Kalau kemudian mencintai tapi tidak punya waktu, ya tidak mencintai sebetulnya. Lalu kemudian kita menjadi sadar bahwa kita adalah terang bagi dunia. Artinya kita menjadi pembawa damai. Ketika terjadi perselisihan, saya membawa kerukunan. Ketika terjadi keputusasaan, saya membawa harapan. Ketika terjadi kesedihan, saya membawa penghiburan. Bukan sebaliknya. Lagi tenang-tenang saya malah membawa keributan. Nggak bisa menahan emosi. Lah bagaimana anak bisa bertumbuh menjadi pembawa damai? Dan juga bisa menikmati hidup. Bersyukur bahwa hidup ini menakjubkan. Bahwa hidup ini luar biasa. Bukan menakutkan. Bukan membuat kita khawatir. Bukan hidup itu penuh ancaman. Nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Bukan. Hidup itu menakjubkan sekali. Maka kita bisa mensyukurinya. Karena di dalam setiap peristiwa selalu ada Tuhan yang hadir. Yang memberikan harapan, yang membesarkan hati. Maka kita juga harus menghayati kehidupan ini dengan penuh sukacita, penuh pengharapan. Jangan dipenuhi dengan kekhawatiran. Atau juga pesimisme, tidak. Hidup ini sangat optimis karena ada Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita. Nah, kita juga berarti harus hidup berdasarkan iman. Bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Maka kalau khawatir, serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Apalagi Tuhan adalah Bapak kita. Maka anak bisa mengerti. Oh, begitu caranya. Dan kemudian hidup sebagai sebuah keterbukaan untuk memberi arti. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Sekolah, nanti kerja, itu semua untuk diri sendiri. Hidup seperti itu adalah hidup yang tragis. Hidup egois itu hidup yang tragis. Karena hidup tidak dimaksudkan untuk diri sendiri. Tetapi untuk Tuhan, untuk orang lain. Dan pada waktu itu justru kita bisa menghayati kehidupan dalam kepenuhannya. Mudah-mudahan beberapa pedoman kecil bisa membantu kita menjadi orang tua yang baik. Terutama kita sadar bahwa kita begitu dicintai Tuhan. Allah adalah Bapa kita yang selalu ada, selalu mencintai kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.